I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, perkenalkan nama saya Luciano Tialalo. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai peninggalan sejarah Jepang di Indonesia dan dikaji dari aspek heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Jadi peninggalan sejarah yang saya ambil di sini adalah Bandar Udara Frans Kaisiepo. Jadi perlu kita ketahui bahwa Bandar Udara Frans Kaisiepo sudah mengganti nama sebanyak 3 kali. Menurut data franskaisepoairport.com dan menurut Direktorat Jenderal Kebudayaan, Bandar Udara Frans Kaisiepo sudah mengganti nama 3 kali. Yang pertama pada tahun 1944 bernama Lapangan Terbang Amroden, dan 1947 Bandar Udara Mokmer, dan 1984 Bandar Udara Frans Kaisiepo. Bandar Udara Frans Kaisiepo yang terletak di Pulau Biak, Papua, memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Pendiriannya pada tahun 1962 oleh pemerintah Indonesia menandai langkah penting dalam upaya pembangunan infrastruktur di wilayah Papua yang terpencil. Awalnya dibangun sebagai pangkal udara militer, bandar udara ini memainkan peran strategis dalam mendukung operasi militer dan keamanan nasional di kawasan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Bandar Udara Frans Kaisiepo berkembang menjadi salah satu bandar udara sipil yang penting di Papua. Landasan pacu yang utamanya berpanjang 3.000 meter memungkinkan pesawat-pesawat besar untuk mendarat dan lepas landas, menjadikannya sebagai hub vital dan bagi konektivitas udara antara Papua dan wilayah lain di Indonesia. Fasilitas yang dimilikinya seperti terminal penumpang yang modern, apron pesawat, dan tower control memastikan operasional bandar udara berjalan lancar. Namun dalam mengkaji sejarah Bandar Udara Frans Kaisiepo, kita tidak boleh mengabaikan aspek kritisnya. Narasi sejarah penting seringkali dipengaruhi oleh perspektif dominan dari pihak yang berkuasa, dan hal ini juga berlaku dalam konteks pembangunan bandar udara ini. Penekanan pada pencapaian nasionalis Indonesia seringkali mengaburkan sudut pandang lokal Papua dan pengalaman mereka dalam proses pembangunan tersebut. Interpretasi sejarah Bandar Udara Frans Kaisiepo juga mengungkapkan makna yang lebih dalam. Lebih dari sekadar infrastruktur fisik, bandar udara ini menjadi simbol integrasi Papua ke dalam kesatuan nasional Indonesia. Sebagai pintu gerbang bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, Bandar Udara Frans Kaisiepo memainkan peran penting dalam menghubungkan Papua dengan pusat ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Secara sosial, bandar udara ini menjadi titik fokus bagi interaksi antar masyarakat Papua dengan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Dinamika sosial yang terjadi di sekitar bandar udara mencerminkan kompleksitas hubungan antara kelompok etnis dan budaya di Papua, serta dampak dari migrasi dan urbanisasi terhadap struktur sosial dan identitas lokal. Dalam penulisan sejarah Bandar Udara Frans Kaisiepo, historiografi memainkan peran penting dalam pembentukan narasi yang komprehensif. Penelitian yang mendalam terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk dokumen-dokumen resmi, laporan pemerintah, arsip foto, dan karya-karya sejarawan terdahulu diperlukan untuk memahami konteks historisnya secara menyeluruh. Selain itu, penekanan pada pluralitas perspektif dan pengakuan terhadap berbagai pengalaman dan narasi lokal adalah kunci dalam merangkai cerita sejarah yang adil dan inklusif. Dengan demikian, Bandar Udara Frans Kaisiepo tidak hanya merupakan sebuah titik koordinat dalam peta geografis Papua, tapi juga sebagai sebuah cerminan dari dinamika sejarah, politik, ekonomi, dan sosial yang membentuk identitas dan masa depan wilayah ini. Dengan memahami lebih dalam mengenai peran dan makna Bandar Udara Frans Kaisiepo, kita dapat lebih menghargai warisan sejarahnya dan melihatnya sebagai bagian integral dari perjalanan panjang Papua menuju pembangunan dan kemajuan. Sekian saja video dari saya, sekian dan terima kasih.